Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim NKF. Kali ini tim NKF berada di salah satu makam Rancabulan ya Bah ya Bah. Kami di sini ingin mengetahui sejarah-sejarah yang ada di makam keramat Rancabulan ini. Untuk sejarah awal itu seperti apa Bah? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak salah dulu itu masih belum ada pengurus. Sepengetahuan saya di tahun 2008 di sini sering diadakan gotong royong sebelum Ramadan atau sebelum Hari Raya Idul Fitri. Saya ikut gotong royong di sini. Ada batu nisan, saya lihat ada batu nisan yang bentuknya bulat. Setelah itu saya amati, kayaknya ini makam kuno gitu. Dari bentuk batunya itu ya. Akhirnya saya tanda tanya, berpikir sejak kapan ini ada batu ini. Kalau saya taunya pas saya pergi ke sini ikut gotong royong bersama masyarakat, itu tahun 2008 itu sudah ada batu nisan. Tapi menurut cerita para sesepuh di sini, dari semenjak nenek moyang, kakek-kakek kita leluhur sini itu sudah ada dari dulu di sini. Tahu-tahu ada makam aja di sini. Nah, untuk maksud batu-batu makam yang kuno-kuno itu timbul-timbul kan ya Bah? Itu ditemukannya udah lama apa baru-baru ini? Sepengetahuan saya itu pertama kali saya menemukan waktu saya lagi ngontrol yang kerja kuli babat rumput. Biasa saya istilahnya ngemandorin karena saya sebagai pengurus. Saya ngemandorin di lokasi, saya lagi jalan, ada sebuah macam karang, kayak karang keinjak. Setelah keinjak, saya bersihin, saya teliti, ini batu nisan apa batu karang biasa gitu kan. Itu keinjak awalnya. Ada dua batu nisan yang keinjak sama saya. Yang pertama depan saung, yang satu lagi dekat tiang listrik. Nah, untuk Abah Sahril sendiri berkecimpung di keramat ini dari tahun berapa Pak? Kalau berkecimpung seperti biasa sih saya dari tahun 2005. Tahun 2005, nah setelah itu tahun 2016 kalau nggak salah. Bulan Juli itu diadakan musyawarah rapat para tokoh di masjid. 2016 ada beberapa orang menjadi kandidat. Yang satu, kedua, tiga nggak mau menjadi pengurus. Nah terakhirlah saya ditanya, direkomendasi oleh almarhum Bapak Ustadz Abdullah. Saya hasil rekomendasi beliau, udah masukin. Ya saya terima akhirnya. Insya Allah saya siap. Tapi karena saya ini baru tahap belajar, apabila nanti sudah aktif, mohon arahan dan didikannya ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan pemakaman. Nah, untuk daerah pemakaman ini itu sifatnya umum apa untuk warga-warga sekitar sini aja, Bah? Kalau pemakaman ini namanya kan TPBU. TPBU itu panjangannya Taman Pemakaman Bukan Umum. Kalau bukan umum berarti khusus. Khususnya bagaimana? Khususnya khusus untuk warga sini. Tuh, jadi warga luar atau yang ngontrak
itu tidak diperkenankan. Jadi makam khusus untuk warga sini dari RT 2 sampai RT 6. Pernah ada cerita-cerita nggak Bah di sini untuk mistisnya? Kalau itu sih masuk kategori cerita rakyat ya. Cerita rakyat, mitosnya itu yang pernah saya dialog dengan seseorang, yaitu sesepuh sini, almarhum Bapak Ustadz Mian. Beliau pernah mengatakan kepada saya bahwa di makam ini dulu pernah terjadi banjir besar dari Kali Cisadane. Saya tanya tahun berapa, beliau jawab tidak tahu, karena itu kata cek orang tamah cek kokolot baheula lah gitu kan. Tanya orang kita ngalaman cari tanah gitu beja. Tapi makam itu kena banjir, seakan-akan ada apa namanya energi negatif atau positif yang menjaga banjir tersebut, yang lindungin. Tuh. Untuk kejadiannya tahun berapa kira-kira? Kalau kejadiannya sih tidak tahu persis, cuman kalau saya telusuri dari sejarah letusan Gunung Krakatau. Letusan Gunung Krakatau itu kalau nggak salah tahun 1808 berapa apa 1832 apa 23 apa saya lupa lah pokoknya di antara sekitar tahun 800 ya. Nah, kemungkinan terjadi tsunami akibat letusan Gunung Krakatau. Nah, makanya ada kaitannya nih kalau misalnya Gunung Krakatau terjadi tsunami, letusan itu yang dikatakan oleh Ustadz Mian itu pernah banjir, mungkin itu salah satunya. Nah, sehingga memang kalau airnya mah tidak masuk ke sini, kemungkinan secara logika mungkin lumpurnya masuk ke dalam sini, sehingga pada waktu itu makam sudah ada di sini, tertutuplah oleh lumpur batu nisan itu, sehingga ya yang tadi saya temukan ya ada batu nisan terpendam, akhirnya kami gali. Itu kalau nggak salah kami gali tahun 2018 tuh bersama kawan-kawan, kalau nggak salah RT Imron, RT Sumari, RT Sutisna, RT Bunjamin, dan Ali Las. Itu kami bersama-sama menggali makam tersebut. Ternyata pas digali batu nisan besar, yaitu salah satunya yang di depan saung. Nah, untuk kita balik lagi ke batu nisan Bah, yang sudah ditemuin kan batu nisan banyak yang bermunculan nih Bah. Ada yang sudah tahu belum nama-namanya? Kalau sementara ini kalau nama-nama sih sebagian sudah diketahui, cuman kami belum bisa mengatakan siapa-siapanya karena memang hal ini masih abu-abu, karena nama tersebut tidak ada bukti dan real otentiknya tentang siapa dan orang mana dan silsilahnya kemana. Karena kami belum bisa mengatakan karena begitu. Nah, untuk Mia, kalau yang lu lihat sendiri bagaimana Mi di sini? Iya, tadi kan sempat di sana ya, diam dulu. Tawasulan. Tawasulan. Sekalian lihatlah. Nah, yang dilihat itu ada batu nisan 15 yang kelihatan nih. Cuman yang 8 ini kayak orang-orang gimana sih? Orang-orang penting gitu loh, kayak misalkan kayak yang ngajarin ngaji anak-anak lah, terus pokoknya kayak sesepuh. Tapi yang 3 yang kelihatan cewek cantik tuh, cantik banget. Terus kayak nenek sepuh lah, gimana sih? Terus sama kayak apa ya, dia tuh pakai udang-udang putih, bajunya panjang putih, terus jenggotnya itu segini nih. Jenggotnya segini, mukanya agak gemuk itu, terus jenggotnya bewokan gitu tuh. Nah, itu yang dilihat, yang itu tuh, yang di depan saung. Ya, depan saung dia. Kalau nenek-nenek itu yang di pohon tuh, yang pohon arang. Dekat sana kali. Iya, dekat sana tuh yang pertama. Pertama kita duduk. Cuman kalau yang cewek cantik itu nggak kelihatan di mananya, tapi dia tuh posturnya kayak cewek cantik ini kayak apa ya? Kayak pakaiannya tuh pakai kebaya, pokoknya cakep lah gitu. Kayak kembang desa. Iya gitu, pakai kebaya,
kayak apa ya, kayak sinden-sinden tapi bukan sinden, tapi cantik, pokoknya cantik. Berjilbab nggak? Enggak. Itu yang kelihatan itu 3. Yang lainnya belum kelihatan sih. Terus kalau buat naiknya nama gitu-gitu nggak berani. Oh iya, bukan ini kita. Tapi ada mah ada. Ada mah ada. Kalau yang Mia sendiri rasain di sini auranya identik dengan negatif apa positif? Positif sih. Positif, kebanyakan positif. Soalnya banyakan di sini tuh kayak dulunya waktu semasa hidup dia ngelakuin hal yang positif, kayak misalkan ngajarin ngaji anak-anak nih kayak di pendopo gitu. Apa sih rumah Kobong. zaman dulu ya? Rumah zaman dulu gitu. Pokoknya cuman orang ini tuh bukan orang sini asli, pendatang dari mana, tapi dia lama di sini gitu. Kalau boleh tanya, perkiraan di sini itu ada di tahun 1600, 700 atau berapa tuh? Perkiraan. Perkiraan. Abad 16, 17. Satu lima 1570. 1570. Berarti di zaman Sultan Hasanuddin. Ya, ya pokoknya segituan. 1570-an. Perkiraan ini perkumpulannya dari segala penjuru ada ya. Misalnya dari Banten, dari Cirebon, dari Mataram, dari Pajajaran. Tadi sih pas lagi megang makamnya yang ini yang tadi barusan diceritain tuh, yang apa namanya, Pensaung. ya tadi ngelihatnya itu dia tuh ada kayak kelompok, cuman kelompoknya itu 6 orang, tapi saya nggak ngelihat tuh sisanya ada di sini apa enggak, tapi dia tuh kayak punya kumpulan Ada kelompok rombongan. gitu. Iya, ada 6, tapi saya nggak tahu tuh sisanya ada makamnya di makamnya. sini juga apa enggak gitu. Tapi yang satu ini kelihatan nyata banget, posturnya agak gemuk orangnya, terus ini bewokan. Asli orang sini ada. Asli orang sini ada asli orang sini, kayak suami istri, dia ada di sini, cuman udah lama banget. Ada istrinya, ada suaminya juga, cuman makam istrinya itu belum kelihatan. timbul. Masih ada nih sebenarnya, tapi makam suaminya udah kelihatan tapi belum tahu di mana. Terus kalau anak-anak kecil, anak-anak yang masih kecil-kecil banyak, dari tadi juga pada lari-larian, tapi saya nggak tahu makamnya yang mana. Tapi apa, mukanya itu apa sih, bersih-bersih gitu, apa pada Sinar. kayak ada cahaya-cahayanya gitu. Pada lari-larian aja dia. Kayaknya dulu juga di sini pernah ada deket-deket kayak apa sih kalau itu, kobong ya? Kayak pesantren, kayak tempat-tempat. Kobong, Iya, kayak bekas pesantren gitu. surau, Iya, pokoknya di sekitaran sini. Nah, kobong Balai Rombeng. terus itu ada satu santri, tapi dia pinter banget gitu. Apa namanya? Ngajinya nih. Ngajinya dia pinter banget, tapi dia meninggal sakit. Nah, terus dimakamin di sini. Itu kejadian tahun berapa? Itu 1764. Iya, sekitaran 1764-an. Itu kobongnya itu rame banget, tapi nggak ada santri ceweknya, nggak ada, cowok semua. Untuk dari diantara kan makam-makam keramat banyak di sini yang pada timbul ya, Mi. Untuk energi yang paling besar itu di yang mana?
depan Saung. apa, saung sama yang nini itu yang di pohon. Nah, sama yang ini nih tapi belum ketahuan dia siapa. Apa itu cewek itu, apa yang santri itu belum ketahuan, tapi itu energi positifnya gitu. Lebih Kayak terasa. iya, kayak kan kita ngelihatnya itu makam biasa aja ya. Tapi sebenarnya itu makam tuh mewah gitu, apa cahayanya juga putihnya bagus banget gitu. Terus ini asli makam apa patilasan? Dulunya ini asli makam, bukan patilasan, ini asli Nah, makam. terus selama ini kan masih abu-abu, masih belum terbuka. Kira-kira terbukanya masih lama apa sudah dekat? Pasti terbuka enggak? Maksudnya kan ini nama-nama di sini kan belum ada yang kebuka nih, baru timbul batu-batu doang. Kira-kira pasti kebuka enggak? Oh, buat namanya? Nama dan silsilahnya? Silsilahnya? Kayaknya mah enggak. Kayaknya mah nggak bisa kebuka sendiri. Maksudnya kalau dari dunia spiritual bisa kebuka nggak, dibantu dari dunia spiritual? Kayak misalkan dia mau menyampaikan gitu. Iya. Buat sekarang belum. Masih lama berarti? Nggak tahu lamanya, tapi buat sekarang belum, dia belum. Cuman terus kenapa ini kata kakek yang itu ya, kenapa Abah yang nemuin makam-makamnya itu emang udah diatur sama dia tuh segimana sih, demikian rupa biar Abah tuh tahu emang kalau di sini tuh ada makam yang apa namanya, Karomah. yang nggak kelihatan gitu. Nah, ya minta diurus gitu, minta didoain lah. Menurut si kakek itu Ya, harus saya apa maksudnya gimana? Nah, jadi emang dari Abah Sahril itu Mi ya, yang emang udah ditakdirin buat emang nemu-nemuin batu di sini. iya, maksudnya di apa sih? Udah Dipilih. iya gitu, udah dirancang sedemikian rupa gitu. Kayak misalkan si Abah ini kesandung gitu, terus kan pasti di hatinya itu kan ada gini, satu nemu pasti ini ada lagi penasaran, terus dikasih petunjuk nih di sini loh gitu kan, pasti kan kayak gini kan nggak sembarang gali-gali aja kan ya Bah gitu. Pernah juga ada beberapa kejadian. Jadi waktu menggali ada yang meninggal, kan gali makam. Setelah dapat berapa senti nih, 30 senti lah. Ini itu ada batu nisan di dalam. Akhirnya pindah penggalian. Itu pernah begitu, itu ada beberapa kali begitu. Pernah juga ada di ujung sana itu gali makam warga, gak dalam, ada tengkorak 3 berjejer. Tengkorak masuk betul. Badan-badannya apa kepalanya doang? Kepalanya doang. Kita balik lagi ke tawasulan ya. Jadi tawasulan kan lu sempat kayak berkomunikasi lah. Itu berkomunikasi ngebahas apa Mi? Apa dia ngasih tahu gimana? Kalau misalkan berkomunikasi mah kayak ngobrol ya, belum. Tapi kan tadi kan abang bilang bagus di mana Mi ini yang energinya apa namanya kuat gitu ya. Nah ya tadi saya nyarinya yang energinya kayak positifnya kena gitu, semua ya diarahin di situ. Nah pas lagi pada tawasulan diam gitu, pengen tahu nih mukanya kayak gimana sih ini nih kenapa bisa putih begitu gitu. Nah dipegang lah tuh tadi tuh ininya pagernya. Pertama mah nggak dipegang pagernya, nggak kelihatan, cuman burem-burem gitu. Nah pas dipegang pagernya kelihatan tuh bentuk mukanya segala macam. Nah dia sempat berdiri juga sih di ini nih samping apa di sesudah makam itu tuh. Sempat berdiri senyum doang, tapi kalau buat Mia komunikasi nanya-nanya nggak berani. Ya nggak berani.
Untuk Abah sendiri, Bah, untuk di sini itu sempat ada kejadian-kejadian yang janggal nggak, Bah, untuk yang belakangan-belakangan ini? Ya banyak sih, banyak, terutama Gojek ya. Gojek itu banyak yang kesini nyasar. Gojek, terus ya Grab, ya kayak semacam-macam ojek online. Terus orang mobil yang suka jualan perabotan, sampai ke sini naik nyasar. Nah, terus ada juga itu orang dari Tangerang mau ke Parung. Pas di bawah situ, kita kan lagi bikin MCK tuh di bawah. Tahun 2020 apa 21 tuh. Lagi bikin MCK, tiba-tiba ada orang datang kayak lagi puyeng. Pak, saya dari mana ini? Lah emang Bapak dari mana, saya tanya kan. Bapak dari mana, mau kemana? Saya tadi dari Tangerang. Saya lagi di jalan raya. Tapi kok saya nggak sadar tiba-tiba ada di sini gitu, ada dia. Saya bilang, udah baca istighfar dulu, jangan panik, tenang, minum, saya bilang, tawarin kopi segala macam. Saya pikiran saya negatif waktu itu. Apa ini orang nyolong motor lari nyasar? Apa emang orang itu ada yang bawa aura negatif ke sini? Apa positif? Gak tahu saya gitu. Nah itu seorang diri pakai motor metik Mio kalau nggak salah. Siang jam setengah 12. Juga ada orang yang mesen, katanya sih, kata Ustadz Ahmad, ada orang Grab juga, katanya ada yang pesen apa sih, makanan lah, minta diantar ke rumah. Nah pas ditelusuri alamatnya ke sini. Pas orang Grab itu ke sini, di sini tuh ada bangunan mewah tapi sepi. Balik lagi kan dia nanya ke kelurahan. Tuh, ada yang seperti itu. Itu menurut Ustadz Ahmad ceritanya seperti itu. Nah, tadi kan sempat ada cerita kayak ada bangunan mewah nih. Kalau menurut lo emang bentuk dari penglihatan lo seperti apa ini? Ini di sini. Area-area ini. Kayak itu apa sih tempat zaman dulu itu, apa kayak ada rumah panggung. Apa sih? Pendopo. Kayak pendopo gitu, terus banyak pesawahan, perkampungan. Pokoknya ada rumah pendopo kayu aja satu ya di sebelah sana. Nah, pokoknya tengah-tengah situ tuh. Tapi itu rame, banyak kayak anak kecil gitu pada lari-larian. Ada yang pakai celana segini, ada yang pakai baju sarung gitu. Tapi banyak kan di situ anak kecil semua. Nah, si Abah yang ini nih, yang tadi dilihat putih itu, jadinya dia tuh kayak ini apa sih, ngelindungin anak-anak kecil itu tuh, jagain. Tapi ini anak kecil ini kayak apa, kayak dititipin orang tuanya tapi nggak punya orang tua, gimana sih, kayak panti asuhan gitu ya. Ya semacam gitu. Tapi bukan tuyul. Bukan. Anak-anak kecil, mukanya pada muka putih gitu, muka apa sih, bersinar gitu, kayak anak-anak pinter ngaji gitu ya. Iya. Pakai peci nggak? Enggak. Nah, buat tadi katanya ada orang suka nyasar ke sini ya. Sebenarnya sih bukannya disasarin sengaja ke sini. Nah, karena ini kan di sini kan paling belakang ya. Terus kan sekarang udah kelihatan nih makam-makam tua gitu. Tapi orang masih banyak yang belum tahu kan. Maksudnya belum pada tahu kalau di sini tuh ada apa sih, kalau orang itu mau ngasih tahu bahwa di sini tuh ada ini. Kalau misalkan orang itu ngomongnya patilasan gitu kali ya, tapi sebenarnya bukan patilasan, keramat makam tua gitu. Jadinya dia ngundang orang ke sini biar orang itu tahu kalau di sini tuh
di sini juga ada loh gitu. Oh, biar bahan cerita dia. Iya, jadinya coba orang agak banyak kesini bantu doa gitu. Nah, terus ini pernah juga dulu tuh, belum lama sih katanya, kata Jaro Rasan, ada orang minta tolong ke dia. Jadi lari terbirit-birit sampai sendalnya ditinggalin. Jadi katanya dia lagi mancing, nggak tahu di Kali Cisadane atau mana. Sepasang perempuan dan laki-laki, nggak tahu suami istri atau bukan, nggak tahu. Nah, udah gitu lagi mancing, hujan, ngadem kan di saung itu. Pas ngadem di saung itu, penglihatan mereka itu keramik ngangkat katanya, bergelombang kayak ombak. Akhirnya kan mereka ketakutan. Saking ketakutan, pancingan sama sendalnya tuh pada ditinggalin di situ. Dia lari, minta tolonglah ke Ustadz Rasan, katanya minta diambilkan pancingan sama itunya. Itu kondisi siang. Pas dia ke sana nggak ada apa-apa, biasa. Jadi kayak semacam ada godaan mistis apa gimana, nggak tahu dah. Itu cerita mitosnya seperti itu kata Ustadz Rasan. Berarti sekarang yang baru kelihatan baru 3 nih yang. Iya, tapi yang lebih dominan di sini kayak ngejaga nih lingkungan sini gitu. Itu si abah ini. Jadinya paling dituakan gitu. Jadinya nggak ada aura negatif di sini, kayak misalkan yang orang yang apa sih? Jahat. Jahil maksudnya jahil, kayak serem, nakutin gitu kan. Biasanya kan kalau makam biasanya kan katanya terkenalnya serem. Iya, di sana ada pocong gitu. Di sini mah enggak, jadinya diayomin itu sama dia. Jadinya walaupun kita mau nginep di sini, tidur di sini, yang kalau misalkan kayak semacam dia nampakin kayak jalan gitu kelihatan. Tapi kalau misalnya kayak serem kita dipindahin kemana, di mana enggak. Kecuali ada pengecualian kalau misalkan niatnya jelek. Niatnya jelek. Mungkin nggak kedepannya bakalan timbul lagi lebih banyak dari ini batu-batu nisan kuno. Yang masih kependem mah ada, cuman nggak banyak. Tapi yang ntar nih nggak lama muncul itu satu, pasti ntar nggak lama ketemu. Yang tadi nih yang dibilang istrinya. Nanti dia nggak lama, pokoknya berapa bulan lagi dah pasti ada tuh nongol satu lagi. Nah ini tuh dulunya dia kayak apa sih kalau orang zaman sekarang haji ya, haji suami istri ya. Haji. Tapi dia agamanya tuh kuat banget. Jadi dia orang dihormatin juga. Lu sendiri sebelum penutupan ada nggak pesan-pesan dari yang ada di sini buat yang ziarah maupun buat yang pengurus, pesan-pesannya? Ya pesannya itu aja, minta dibantuin doa terus, karena kalau misalkan habis didoain itu ya kayak tadi kita misalkan tawasulan ya mereka tuh senang gitu. Oke, demikian obrol-obrolan kami bersama Abah apa ini, lupa saya namanya, Abah Sahril yang selaku pengurus pemakaman Ranca Bulan. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita yang masih mau diangkat dari sini, karena berhubung waktu juga. Mungkin lain kali kita bakal kesini lagi untuk ngupas-ngupas sejarah yang ada di sini yang masih tersembunyi. Demikianlah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.